Dan di dalam, mereka nemuin jasad Kototome Fujita di dalam lemari kamar tidurnya. Dan dia ditembak di bagian dada. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Channel yang bikin kalian merinding dan takut. Jadi, malam ini gue mau cerita tentang seorang peramal yang tewas kebakar, guys. Jadi, pada tahun 1994, di sebuah penthouse mewah di Honolulu, Hawaii, ditemukan mayat perempuan yang sudah setengah terbakar. Dia bukan orang biasa. Namanya Kototome Fujita. Peramal paling terkenal di Jepang yang kliennya ini termasuk mantan Perdana Menteri sampai pendiri Panasonic. Coba ya, berarti kan dia ini bukan sekedar peramal biasa gitu. Nah, beberapa jam setelah dia ditemukan tewas, anak angkatnya Guru juga ditemukan tewas di mobilnya sendiri yang sudah terbakar sekitar 5 km dari lokasi pertama. Kasusnya ini sempat dianggap selesai, guys. Ada tersangka, ada vonis, orangnya dipenjara seumur hidup. Tapi 30 tahun kemudian, orang yang dipenjara itu dibunuh di selnya sendiri. Dan itu bikin orang mulai mempertanyakan lagi, apa benar dia ini pelakunya? Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, sebelum kita masuk ke pembunuhannya nih, gue mau kasih konteks dulu siapa sebenarnya Kototome Fujita ini. Karena statusnya ini penting buat ngerti kenapa kasus ini bisa jadi besar. Kototome ini mulai dikenal publik sekitar tahun 1950-an, 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Media lokal Jepang menyebut dia ini peramal yang ramalannya tuh sering banget akurat. Dan dari situ namanya ini mulailah naik, terkenal gitu. Dia ini bahkan pernah sempat tampil di TV dan bahkan punya ruang konsultasi pribadi di sebelah kantor presiden sebuah perusahaan media besar di Jepang. Salah satu kliennya mantan Perdana Menteri Jepang Nobusuke Kishi. Katanya dia ini nih sampai minta pendapat soal urusan keamanan Jepang dan Amerika. Lewat koneksi-koneksi ini, kekayaan Kototome ini nambah terus dan terus-terusan sampai ratusan juta yen. Tapi ada insiden yang bikin dia ini harus mundur dari sorotan publik karena kebakaran di sauna yang dia kelola. Setelah itu, tahun 1973, dia pindah ke Hawaii. Dia nggak punya anak kandung, tapi dia ini mengadopsi anak yang namanya Goro. Dan mereka tinggal bareng sebagai ibu dan anak di sana. Pada tanggal 23 Februari 1994, sekitar jam 5 sore, petugas pemadam kebakaran Honolulu dapat panggilan ke sebuah penthouse di 1350 Ala Moana Boulevard. Dan di dalam, mereka nemuin jasad Kototome Fujita di dalam lemari kamar tidurnya. Dan dia ditembak di bagian dada. Dan beberapa jam kemudian, sekitar jam setengah 11 malam, ada laporan lain. Mobil sport merah terbakar di area parkir dekat Hotel Waikiki. Di dalamnya ada jasad Guru anak Kototome. Umurnya ini 21 tahun, dia juga ditembak di bagian dadanya. Jadi, dua kejadian ini kelihatannya direncanakan banget. Di dua lokasi yang berbeda, dua kebakaran yang sengaja dibikin buat ngilangin buktinya. Awalnya, penyidikan ini berjalan lambat. Titik terangnya baru muncul waktu ada orang yang ngasih tahu polisi bahwa perhiasan curian dibawa ke toko gadai dekat apartemen Kototome. Dari situ nama Raita Fukusaku muncul. Dia ini kenalannya Guru. Mereka ini pernah menyelam bareng waktu Guru masih kuliah di University of Hawaii. Dan Fukusaku diduga yang jual perhiasan itu. Dan buktinya ini makin nambah. Peluru tajam yang ditemukan di rumahnya Fukusaku dan di lokasi tempat kejadian. Terus ada noda darahnya Guru di sofanya. Fukusaku ngaku dia ini nggak bersalah dan ngerasa dijebak. Tapi waktu itu dia ini udah keburu balik ke Jepang. Jadi polisi Hawaii ini
harus proses ekstradisi dulu. Dia ini jadi warga negara Jepang pertama yang diekstradisi ke Amerika lewat perjanjian ekstradisi bilateral dan dibawa balik ke Honolulu Agustus tahun 1994. Dan jaksa bilang Fukusaku coba meres uang $20.000 dari Kototome dan dia gagal. Dan itu jadi motifnya buat bunuh mereka. Kamera keamanan di gedung apartemennya Goro nangkep sosok yang mirip Fukusaku naik lift bareng Goro. Terus rekaman lainnya, orang yang sama kelihatan naik lift lagi. Kali ini dia bawa tas besar berbentuk badan manusia. Ada juga rekaman yang bawa mobil Goro keluar dari garasi dengan tas yang sama di jok belakangnya. Dan pengacara Fukusaku punya rekaman CCTV lain dan dia lagi belanja di supermarket 3 km dari lokasi kejadian. Selisih waktunya cuma 4 menit dari waktu pembunuhan. Jadi kalau memang dia pelakunya, dia harus menempuh jarak 3 km dalam waktu 4 menit doang. Ini susah dilakuin ya, jelas ya nggak cukup gitu waktunya. Sidik jari sama rambut Fukusaku juga nggak ditemukan di TKP. Terus dokter yang periksa jasad Kototome bilang gini, korban ini diikat dan dilukai oleh minimal 2 orang, bukan 1 orang kayak yang diklaim jaksa gitu. Dan tim pembela juga coba bawa teori kalau ini kerjaan sindikat kriminal Jepang. Karena bisnis Kototome bikin dia bersinggungan sama orang-orang di dunia hitam. Tapi teori ini nggak berhasil ngebalikin keputusan juri. Tahun 1995, juri di Hawaii nyatain Fukusaku bersalah atas 2 pembunuhan tingkat 2. Juri nggak sampai mutusin apakah dia pelaku utama atau cuma bantu-bantu aja. Dan hukum di sana dua-duanya kena hukuman yang sama. Dia divonis penjara seumur hidup minimal 40 tahun. Jadi kayak peraturan di Hawaii ini masa bodoh lah, intinya kayak lo bantu-bantu atau lo pelaku utama tuh tetap kena hukuman yang sama gitu. Dan selama di penjara, Fukusaku tetap ngotot dia ini nggak bersalah. Tahun 2013 dia sempat minta pembebasan bersyarat lewat sidang parole. Di sidang itu dia bilang kurang lebihnya gini, dia ini nggak bunuh temennya sama ibunya itu, tapi dia juga bilang dia ngerasa bersalah karena nggak bisa nyelamatin mereka, dan itu jadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dan dia juga bilang dia ini ditekan sama kelompok bawah tanah Jepang yaitu Yakuza buat bantuin nutupin pembunuhan itu. Tapi dia juga nggak pernah sebut siapa yang neken dia. 17 tahun setelah kejadian, Fukusaku diwawancara jurnalis TV Asahi dari penjara. Dan di situ dia jelasin ulang versi dia. Tas yang dia bawa di lift itu bukan jasad Goro. Menurut dia, kalau memang isinya jasad, ukurannya lebih kecil dari 160 cm. Goro sendiri tingginya itu di atas 180 cm. Beratnya sekitar 90 kg. Nah, ahli yang analisis ukuran tas rekaman itu memperkirakan panjangnya sekitar 150 sampai 160 cm. Menurut analisis ini, memang nggak pas sama ukuran badannya Goro. Ya jelas lah, badannya Guru ini kan tingginya aja lebih dari 180, beratnya 90 kilo gitu. Dibawa juga itu tuh berat gitu. Nah, ini tuh bagian yang paling ribet dan penting banget buat gue tekenin. Semua ini murni klaim dari Fukusaku sendiri. Belum ada bukti independen yang mengkonfirmasi. Anggap aja ini versi dia, bukan fakta final. Menurut cerita Fukusaku, 2 hari sebelum pembunuhan, Kototome ini diperas sama seorang kenalan di Hawaii yang minta uang gede. Karena butuh bantuan, dia ini minta tolong sama Fukusaku. Fukusaku ngaku dia ini kenalin Kototome ke seorang berinisial K. Katanya, presiden perusahaan finansial di Tokyo yang punya latar belakang Korea Utara dan Jepang. Dari si K, Kototome katanya minjem $2 juta dengan kesepakatan uang itu boleh dipakai setelah musim panas. Tapi masalahnya uang itu ternyata palsu, dicetak di Korea Utara dan cuma bisa dipakai di periode tertentu.
Dan Goro, anaknya, katanya langsung pakai uang itu tanpa nunggu instruksi dari K. Nah, si K ini jadi marah dan nyuruh Fukusaku buat ngambil balik uang palsu itu. Fukusaku ditemenin 3 orang lain ngejar orang-orang yang udah pakai uang palsu itu. Nyulik 3 orang dan nahan mereka di rumahnya sendiri. Dan di sana terjadilah keributan sampai ada tembakan. Fukusaku bilang dia diancam dan disuruh bawa 1 tas, dan itulah momen yang terekam di CCTV live. Jadi menurut versi dia, tas yang dia bawa itu jasad salah satu dari 3 orang yang diculik itu, bukan jasadnya Guru. Ternyata ya sama-sama jasad yang ternyata yang di dalam tas itu. Setelah kematian Kototomi, ada satu barang yang katanya nggak pernah ketemu, yaitu buku catatan pribadinya yang dikenal dengan sebutan black box. Katanya, buku ini tuh isinya data-data klien penting dia di dunia politik dan bisnis Jepang, termasuk informasi sensitif. Tapi setelah kejadian, polisi ini nggak nemuin buku itu di kamarnya si Kototome. Fukusaku bilang Kototome sempet nyerahin buku itu ke si K sebagai jaminan pinjaman 2 juta dolar tadi. Yang bikin makin janggal, 2 bulan setelah kejadian, si K ditembak mati. Dan Fukusaku ngaitin kematian si K ini nih sama buku catatan itu. Dugaan dia mungkin ada pihak yang pengen buku itu tetap tersembunyi, ya jelas sih. Karena isinya kan kayak data-data klien penting gitu ya. Bisa aja di situ ada hal-hal yang merugikan kliennya gitu ya, wajar lah. Ini yang bikin sebagian orang mikir mungkin ada pihak lain yang punya kepentingan buat bungkam Kototome dan Fukusaku jadi kambing hitamnya. Dan 30 tahun setelah kasus ini, tepatnya Oktober tahun 2024, Fukusaku ditemukan tewas di selnya sendiri di Halawa Correctional Facility Hawaii. Menurut laporan media lokal, petugas penjara nemuin dia berlumuran darah dan gak sadarkan diri dengan benda tajam yang masih nancep di lehernya. Yang diduga nyerang dia adalah teman satu selnya sendiri, yaitu laki-laki berusia 38 tahun. Dan mantan pengacaranya, Miles Brainer, bilang ke media kalau selama 30 tahun di penjara, Fukusaku ini nggak pernah ada masalah. Dan dia sendiri nggak puas kejadian ini tuh bisa terjadi. Insiden ini yang bikin cerita lama ini viral lagi. Dan orang mulai nanya-nanya lagi, apa benar Fukusaku pelakunya? Atau dia ini cuma korban juga? Ya wajar lah orang-orang bertanya, kan ya makin aneh gitu kalau diselidikin ternyata. Jadi sampai sekarang status hukumnya tetap sama. Fukusaku udah divonis bersalah. Kasusnya udah ditutup secara resmi, yang berubah cuma persepsi publik. Karena banyak kejanggalan yang nggak pernah beneran dijelasin. Alibi CCTV yang bentrok, nggak ada sidik jari atau rambut di TKP, kesaksian dokter soal 2 pelaku, ukuran tas yang nggak match banget gitu loh, kayak nggak pas gitu, sampai buku catatan yang hilang dan kematian Shika yang nggak pernah diusut tuntas. Yang tewas cuma 2 orang secara resmi di catatan ini, Kototome sama Guru. Tapi kalau cerita Fukusaku soal 3 orang yang diculik itu bener, berarti ada korban lain yang sampai sekarang nggak pernah diidentifikasi secara publik. Itulah kasus Kototome Fujita, kasus yang udah dianggap kelar secara hukum, tapi masih ninggalin banyak pertanyaan yang belum kejawab. Oke guys, kalau lo suka sama konten kayak gini, like dan subscribe. Dan kasih tahu di komen menurut lo gimana. Apakah Fukusaku pelaku tunggal atau ada pihak lain yang lolos? Dan sampai jumpa di video berikutnya.